Gue sih kagum banget dengar cerita Mustafa ya. Gimana dari 200.000 berkembang sampai hampir diambil oleh leasing. Gimana Git menurut lo Git? Bingung kalau diminta nasihat apa yang paling gini, kalau perkembangannya udah oke banget, jangan ceroboh aja dan jangan terlalu agresif, ya kan? Temptation tuh atau gangguan itu banyak. Kalau pertumbuhannya tuh pesat banget, mau diajak bermitra, mau diajak berkembang, kenapa nggak ke 2000 unit dalam 4 bulan ke depan? Pasti kan kalau manusia tuh berpikirnya kan begitu kan. Ya selama infrastrukturnya tuh kuat, khususnya SDM ya, karena ujung-ujungnya kan kualitas yang harus dipertanggungjawabkan. Nah kalau itu bisa ya oke-oke aja, tapi jangan sampai nggak ketemu tuh prasarana atau infrastruktur SDM-nya dengan target. Tapi bukan berarti nggak perlu bertarget yang agak-agak bagus, tapi jangan terlalu sembrono aja. Itu aja. Nah itu Mustafa, kalau Maria ini pivot nih udah dalam waktu 6 bulan setelah di PHK dia udah pivot sekali dari kaos pivot ke frozen food. Ini bagaimana kesiapannya para pengusaha muda ini dan kira-kira bantuan apa sih para pengusaha ini? Kan kita judulnya siapa takut jadi pengusaha. Kan kalau pengusaha ini katanya banyak resiko, takut bangkrut dan lain sebagainya. Nasihat apa yang bisa lu berikan bro ke Maria? Kalau bisa jangan ngutang terlalu banyak, ya kan? 2, ya ini nggak tahu sekarang bisnisnya lebih ke retail atau udah ke wholesale juga, B2B udah ada atau lebih ke C? Baru ke user aja sih. User aja kan. Nah kita kebetulan juga sempat investasi di cold storage, itu yang lebih menguntungkan justru di B-nya bukan di C-nya. Nah nanti kalau geser dari C ke B atau dicampur antara C dengan B, dari end user ke B atau bisnis itu lebih oke. Dan apalagi dengan COVID-19 kayak begini, orang tuh udah nggak ke restoran terlalu banyak. Nah ke depan tuh demand-nya kan ke cloud kitchen. Nah cloud kitchen tuh perlu raw material yang banyak. Dan raw materialnya tuh daging, ayam, ikan yang harus di store di cold storage. Kalau menurut saya sih demand-nya tuh akan berkembang terus dan bagus. Tapi jangan terlalu banyak utang. Ya, karena temptation untuk tumbuh itu biasanya harus ditempel dengan pinjaman. Iya. Nah, itu biasanya banyak pengusaha dan negara hancur tuh karena banyak utang. Ya, jadinya Itu ingetan juga kepada negara kita untuk jangan terlalu banyak ngutang gitu. Yes. Pak Gita nih terlalu diplomatis. waduh, ini provokatif nih. Sebetulnya kalau saya pandangannya Ya. utang negara ini masih oke. Selama rasionya terhadap PDB kita masih oke. Oke, itu dia. Tapi kalau sebagai kaum milenial, pengen belajar usaha di detik sekarang ini gitu, Mas Andi Pagita. Usaha apa? Kayak saya deh, saya usaha apa? Biar tahu kita tuh untungnya di mana dan nggak mengalami rugi banyak tuh gimana Pak? Gini Pak. Dias, kita lihat dari permintaan tertinggi untuk 10 kategori. Oke. Dari setelah COVID-19 ini semuanya banyak mengarah kepada peralatan kesehatan. Sarung tangan, face shield tuh seperti emak-emak nih pakai face shield, pakai masker. Nah ini sekarang banyak bisnis yang berkembang. Terus selama kita punya perut dan mulut pasti makanan. Oke. Pasti makanan. Jadi sektor pangan itu pasti akan terus menjadi sektor yang sangat menarik. Setelah itu apa? Jamu. Banyak yang menginginkan peningkatan imunitas. Bagaimana kita bisa juga menjaga kesehatan kita. Kita punya obat tradisional kita yaitu jamu. Itu kalau kita kembangkan akan membuka lapangan kerja. Dan saya ingin mengingatkan semua pemirsa di sini, mari kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, kita buka usaha untuk membuka lapangan kerja dan menciptakan solusi-solusi buat masa depan bangsa kita. Yes, itu dia. Tapi Mama yang hadir di sini juga ingin bertanya nih Mas Andi Pagita. Ya, jadi kita persilahkan, ada yang sudah siap untuk bertanya dari sebelah sini ya, silahkan langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini milenial juga yang nanya nih.
Saya mau bertanya, bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam menjalankan bisnis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Get? Kerugian dalam bisnis dan gimana Meminimalisir mitigasinya? atau mengeliminir kerugian. Kalau bisa jangan rugi kan? Iya. Ya kan? Kalau menurut saya biaya itu yang harus ditekan sebanyak mungkin. Ya kan? Banyak sekali perusahaan tuh gagal atau bangkrut itu karena dia nggak bisa menekan biaya. Dan itu harus dicari efisiensi dan terus harus dicari inovasi. Ya kan? Inovasi itu biasanya nempel dengan penggunaan teknologi. Nah, itu semakin teknologi itu semakin canggih, semakin kita bisa menurunkan biaya. Nah, itu kalau menurut saya kalau kita semakin bisa menekan biaya, itu semakin kita bisa mengeliminir kerugian atau meminimalisir kerugian. Tapi juga di atasnya itu kan ada namanya pendapatan kan. Pendapatan tuh hanya bisa berkembang dengan pesat kalau kita benar-benar memperhatikan kepentingan customer. Customer centricity itu penting sekali. Ya kan, nggak kabab kek, nggak cold storage kek, nggak apapun. Nah itu kita bisa mengembangkan pendapatan dan pengeluarannya kita tekan terus. Gitu. Kayak gitu. Mas Andi mungkin ada tambahan untuk meminimalisir rugi nih. Buat anak-anak milenial nih, Iya, selain daripada inovasi dan efisiensi, ada dua hal nih untuk kaum rebahan yang ada di Kau perubahan zaman sekarang bener. yaitu satu, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Karena walaupun kita di rumah saja bukan artinya nggak ada peluang. Jadi dengan adopsi dan akselerasi dari digitalisasi, kita akan mampu mendapatkan dan mengkaji peluang-peluang yang ada di luar sana. Jadi proaktif. Ya. Dan yang terakhir, karena ini seorang pengawas OKOC Kalam ya. Ini pegiat wirausaha juga, Mbak harus fokus juga untuk bisa mengingatkan para pegiat dan para UMKM ini untuk berani mengambil risiko. Di saat pandemi ini justru peluang banyak hadir di antara kita dan ambil risiko. Yes, itu dia berinovasi dan berani ngambil resiko. Tepuk tangan dulu dong yang lagi di sini. Jadi tadi sudah dikasih tipis-tipis kalau kata anak sekarang tipis-tipis tentang profilnya Pak Gita Wirjawan dari Mas Sandiaga Uno. Tapi kita pengen lihat dong abis ini ya pemirsa iNews jangan kemana-mana ada kolaborasi yang tidak biasa dari Mas Sandiaga Uno dan juga Pak Gita Wirjawan. Jangan kemana-mana tetap di sini. Di Kata Siapa? Kata Sandi.